Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Muzayyana dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi Rasulullah itu merupakan rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, karena beliau itu merupakan cerminan atau pondasi yang harus kita ikuti. Sifat-sifat Rasulullah itu yang pertama itu ada sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi kepemimpinan Rasulullah ini dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. 4 sifat utama yaitu ada siddiq atau jujur, yang kedua itu ada amanah, dapat dipercaya, yang ketiga itu ada tabligh yang artinya menyampaikan dengan baik, yang keempat itu ada fatonah, cerdas dan bijaksana. Jadi menjadi pondasi penting dalam kepemimpinan yang efektif. Dalam poin siddiq atau jujur, yaitu seorang pendidik itu harus selalu jujur, karena biasanya guru itu dijadikan pondasi bagi siswa dalam menyampaikan ilmu dan memberikan penilaian kepada siswa. Lanjut, amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi guru itu harus bisa dipercaya, jangan bohong dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jadi guru itu punya tanggung jawab buat siswa. Jadi guru itu harus bisa dipercaya. Yang ketiga itu ada tabligh yang artinya menyampaikan dengan baik. Jadi seorang pendidik itu harus mempunyai atau harus mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami dan komunikatif. Jadi tidak lika-liku lah. Lanjut, fatonah, cerdas atau bijaksana. Jadi pendidikan itu harus dilaksanakan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan cara efektif atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Lanjut pada poin empati dan kasih sayang. Jadi Rasulullah itu selain mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, di sini Rasulullah itu mempunyai sifat empati dan kasih sayang. Jadi empati dan kasih sayang merupakan inti dari kepemimpinan Nabi Muhammad, yang menjadikan beliau itu sebagai pemimpin yang dicintai dan yang paling dihormati oleh pengikutnya, karena beliau itu mempunyai sifat itu yang tidak bisa disamakan dengan orang lain, karena beliau itu sangat punya belas kasihan. Jadi dengan empati beliau itu mampu memahami dan merasakan kebutuhan serta kesulitan orang lain. Jadi Rasulullah itu bisa memahami dan merasakan kebutuhan dari kesulitan orang lain, sehingga dalam mendidik dan memimpin beliau itu selalu mengutamakan pendekatan yang lembut dan penuh pengertian dan tanpa paksaan. Selain itu, kasih sayang beliau itu dapat mempererat hubungan emosional antara pemimpin dan pengikut. Lanjut, poin ketiga yaitu kemandirian dan ketegasan. Jadi beliau itu mengedepankan kemandirian dengan sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi sikap mandiri beliau itu dapat mengambil keputusan dan mengajarkan pentingnya bertanggung jawab dan proaktif. Ketegasan Rasulullah ini dalam menjaga prinsip dan menegakkan keadilan dan konsisten dalam tindakan yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus berani dalam membuat keputusan yang jelas demi kebaikan bersama. Lanjut, poin keempat yaitu kepemimpinan melalui teladan. Jadi
Kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengedepankan prinsip teladan merupakan landasan utama dalam membentuk hubungan yang harmonis, efektif, dan penuh kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi dengan sikap konsisten ini antara ucapan dan perbuatan itu, Rasulullah itu mampu menginspirasi dan memotivasi kita dan mendidik umatnya secara langsung melalui contoh nyata yang penuh kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan kedisiplinan. Jadi beliau itu merupakan teladan yang baik atau uswatun hasanah untuk dapat dicontoh bagi pengikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.